Kalangan swasta atau profesional berpeluang menduduki jabatan eselon 1 maupun 2 di instansi pemerintahan. Syaratnya, kalangan swasta itu harus lulus uji kompetensi. Peluang itu tertuang dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN. Selama ini eselon 1 dan 2 merupakan jabatan struktural yang selalu diisi oleh pejabat karir. Namun belakangan ini jabatan tertentu tidak bisa diisi oleh pejabat karir karena kualifikasi dan kompetensinya tidak memadai. Untuk mengisi jabatan tertentu itulah diambil dari kalangan profesional. Tentu saja pengisiannya lewat uji kompetensi serta serangkaian tes lain. Uji kompetensi itu tujuannya untuk mendapatkan pejabat eselon yang jujur, energik, visioner, aspiratif, berintegritas tinggi, dan komunikatif. Melalui uji kompetensi akan sangat meringankan beban kerja di institusi pemerintah yang akan mewujudkan visi dan misi pemerintahannya dalam periode berjalan. Ya, pemirsa, DKI Jakarta tampaknya menjadi salah satu provinsi yang telah siap menerapkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang salah satu isinya menyebutkan memberikan peluang untuk bagi swasta untuk menduduki suatu jabatan eselon 1 maupun 2 di instansi pemerintah. Lalu seperti apakah penerapannya? Dan untuk membahasnya telah hadir di studio kami Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Tasdik Kinanto dan pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio. Selamat siang Pak Agus, selamat siang Pak Tasdik. Selamat siang. Saya ke Pak Tasdik dulu. Pak Tasdik, ini ada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu bahwa seperti apa peluang bagi swasta itu? Apakah mereka kemudian menjadi PNS atau bagaimana? Ya, baik. Jadi pemerintah bersama DPR pada bulan Januari, pertengahan Januari, persisnya tanggal 15 Januari telah menetapkan sebuah undang-undang baru di bidang kepegawaian. Namanya Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Ini mengganti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 tentang pokok-pokok kepegawaian. Nah, memang di dalam salah satu ketentuan dalam undang-undang ini itu terkait dengan pengaturan jenis pegawai yang bekerja di pemerintah. Jadi sekarang ini orang atau pegawai yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian. Satu yang disebut pegawai negeri sipil, yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berarti itu seperti ada sistem kontrak ya? Ya, untuk pegawai negeri sipil sudah ada aturan-aturannya, bagaimana proses rekrutmen, seleksi segala macam sampai menyangkut masalah pengembangan karirnya, pembinaan dan lagi juga gaji, tunjangan segala macam. Khusus PPPK ini memang saat ini kami sedang menyiapkan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya terkait dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tapi pada intinya bahwa pegawai dengan status PPPK tadi adalah mereka direkrut berdasarkan pada keahlian yang dimiliki, kompetensi yang dimiliki, kemudian kebutuhan organisasi. Kalau memang di lingkungan instansi pemerintah itu keahlian semacam itu memang masih terbatas. Ini tadi juga kita sempat obrolkan sebelum dialog ini bahwa nanti tidak semua jabatan itu tersedia atau bagaimana? Iya, memang untuk jabatan-jabatan hanya untuk jabatan-jabatan yang bersifat keahlian, bukan jabatan struktural seperti itu. Iya, memang begitu nanti. Nanti akan lebih jelas lagi untuk mengisi jabatan-jabatan apa itu nanti di dalam peraturan pemerintah itu akan diatur. Ya. Mungkin itu mulai dari apakah eselon 1 2 atau mungkin ada level tertentu? Iya, memang sesuai dengan undang-undang ini, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dimungkinkan untuk jabatan-jabatan pada level pimpinan tinggi, ya, pimpinan tinggi itu kalau sekarang eselon 1, eselon 2, dan pimpinan tinggi utama, kepala-kepala badan atau lembaga, itu dapat diisi dari non-PNS, ya. Tapi dengan catatan, dengan syarat harus mendapat persetujuan dari Presiden, itu. Jadi bisa diisi dari PNS, tapi juga bisa diisi dari non-PNS, sepanjang memang menurut pertimbangan dari pimpinan instansi bahwa untuk pengisi jabatan itu memang sangat dibutuhkan orang yang punya kapasitas, punya kompetensi, punya track record tertentu yang memang sangat dibutuhkan dan terbatas keberadaan orang semacam itu di lingkungan
pegawai negeri sipil. Oke, kalau untuk yang level paling rendahnya, kalau tadi kan 1, tapi apakah di eselon 2 atau mungkin bisa di eselon 3? Itu nanti bisa di jabatan-jabatan yang sifatnya fungsional, itu bisa diisi dari PPK. Misalnya untuk tenaga-tenaga di lingkungan di apa namanya medis ya, pelayanan kesehatan, atau juga keahlian-keahlian tertentu lah. Baik. Ahli moneter internasional misalnya, kemudian juga ahli nuklir ya kira-kira. Dan juga sangat dimungkinkan juga di lingkungan pekerjaan-pekerjaan di dalam dunia pendidikan. Oke. Itu juga bisa diisi dari tenaga-tenaga PPK untuk pelayanan dasar. Kalau Pak Agus, tanggapannya di Pak melihat apakah ada kebijakan baru ini dari pemerintah, ada aturan baru ini, apakah ini juga merupakan suatu hal yang sangat baik untuk sistem birokrasi di Indonesia? Gini, aturan baru itu bisa dikatakan baik atau tidak setelah dijalankan. Paling tidak itu 1 sampai 3 tahun. Kalau tidak kan kita nggak bisa bagaimana mengevaluasinya. Yang justru lebih saya ingin tekankan karena kebiasaan di Republik ini adalah aturan pelaksanaan yang tadi bilang bisa peraturan pemerintah, bisa peraturan menterinya, itu harus keluar segera. Karena kalau tidak, nanti begitu pelaksananya sulit. Saya terus terang belum membaca rinci berapa jumlah PP-nya, berapa jumlah surat keputusan menteri yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan undang-undang itu. Itu satu. Kedua, undang-undang ini harus kita teliti lagi, mungkin nanti Pak Wali bisa menjelaskan. Sedikit sekali pengecualian-pengecualian, karena kalau undang-undang itu sebuah aturan, banyak sekali pengecualiannya akan menjadi bukan sebuah undang-undang kan gitu. Jadi sekarang berhasil atau tidaknya kita perlu lihat waktu. Terus sedikit pengecualian maksudnya bagaimana? Jadi begini, misalnya ini berlaku untuk tenaga ahli ini kecuali, terus ini ditempatkan di sini kecuali, jadi kan selalu ada tuh kecuali. Kalau terlalu banyak kecualinya, undang-undang ini jadi sulit dilaksanakan, kan diskriminatif. Undang-undang kan mengatur. Kalau aturan sudah ada banyak kecualinya, itu bukan aturan namanya. Oke. Gitu. Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan semua peraturan pemerintah, surat menterinya jalan. Baik. Karena kalau tidak, nanti susah kita pelaksananya kesulitan. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi seperti apa aplikasi atau penerapan dari Undang-Undang ASN ini di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali.